Halo, selamat datang kembali di channel kami, channel Historinfo. Pernah nggak sih kalian dengar mitos kalau menabrak kucing bisa bawa sial 7 turunan? Atau mungkin kalian pernah dengar kalau mengubur kucing yang mati harus pakai ritual khusus? Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas berbagai mitos dan kisah mistis seputar kucing yang sudah melegenda di masyarakat kita. Dari mana sih asal-usul kepercayaan ini? Apakah ini cuma mitos belaka? Atau ada penjelasan lain di baliknya? Kucing, hewan yang imut dan menggemaskan ini, ternyata punya tempat spesial dalam berbagai kebudayaan dan kepercayaan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Mesir kuno, kucing bahkan dianggap sebagai dewa. Tapi di sini, di negara kita, kucing seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis. Mitos yang paling terkenal dan mungkin paling bikin kita merinding adalah soal menabrak kucing. Konon, siapapun yang menabrak kucing, apalagi sampai mati dan tidak menguburkannya dengan layak, akan ditimpa kesialan bertubi-tubi. Mulai dari kecelakaan, kerugian finansial, sampai masalah kesehatan yang datang tiba-tiba. Serem banget ya? Banyak sekali cerita dari mulut ke mulut yang seolah membenarkan mitos ini. Ada yang bercerita setelah menabrak kucing, mobilnya tiba-tiba mogok tanpa sebab. Ada juga yang mengaku langsung jatuh sakit atau mengalami kecelakaan lain tidak lama setelah kejadian. Cerita-cerita ini terus menyebar dan membuat mitos ini semakin kuat tertanam di benak banyak orang. Pertanyaannya, kenapa harus kucing? Kenapa bukan hewan lain? Beberapa orang percaya ini karena kucing adalah hewan kesayangan para nabi atau bahkan dianggap memiliki nyawa lebih dari satu. Ada juga yang mengaitkannya dengan dunia gaib, di mana kucing dianggap sebagai jelmaan jin atau makhluk halus. Konon, energi negatif dari kucing yang mati karena ditabrak akan menempel pada si penabrak. Energi inilah yang dipercaya menjadi sumber dari segala kesialan yang datang kemudian. Apalagi jika si penabrak lari begitu saja dan membiarkan bangkai kucing tergeletak di jalan. Ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai makhluk hidup. Akibatnya, arwah si kucing katanya akan gentayangan dan terus mengganggu si penabrak sampai ia mendapatkan keadilan. Tentu saja, ini semua adalah bagian dari mitos dan kepercayaan yang sulit dibuktikan secara ilmiah. Lalu, bagaimana cara menangkal kesialan ini menurut mitos yang beredar? Nah, disinilah muncul ritual penguburan khusus. Kalau kamu tidak sengaja menabrak kucing sampai mati, kamu wajib menguburkannya dengan layak. Prosesnya pun gak bisa sembarangan. Menurut kepercayaan yang ada, pertama-tama kamu harus membungkus bangkai kucing tersebut dengan kain. Idealnya dengan pakaian yang sedang kamu kenakan saat kejadian. Ada yang bilang ini sebagai simbol pertukaran nasib atau sebagai bentuk permintaan maaf yang tulus. Kamu seolah-olah memberikan sebagian dari dirimu untuk mengantarkan kepergian si kucing. Setelah dibungkus, kucing tersebut harus segera dikuburkan di dalam tanah. Saat proses penguburan, si penabrak juga disarankan untuk mendoakan kucing tersebut agar tenang di alamnya. Ada juga versi lain dari mitos ini yang menambahkan detail-detail lain. Misalnya harus menaburkan bunga atau bahkan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu saat menguburkannya. Tujuannya sama, yaitu untuk menunjukkan rasa penyesalan, tanggung jawab, dan untuk membersihkan diri dari potensi kesialan yang mungkin akan menimpa. Ritual ini dipercaya bisa menenangkan arwah si kucing dan mencegahnya membawa nasib buruk bagi si penabrak. Sekarang, mari kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih logis. Kenapa mitos ini bisa begitu kuat dan bertahan lama? Sebenarnya, mitos ini punya nilai positif yang bisa kita ambil. Kepercayaan tentang sial setelah menabrak kucing secara tidak langsung mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati saat berkendara. Kita jadi lebih waspada terhadap lingkungan sekitar, termasuk pada hewan-hewan kecil yang mungkin melintas di jalan. Ini adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga keselamatan bersama, baik bagi manusia maupun hewan. Selain ritual menguburkan kucing yang mati juga mengajarkan kita tentang rasa tanggung jawab dan empati terhadap sesama makhluk hidup. Daripada membiarkan bangkai hewan tergeletak di jalan, yang tentunya tidak higienis dan tidak enak dipandang, kita diajarkan untuk memperlakukannya dengan hormat. Menguburkannya adalah tindakan yang beradab. Jadi, terlepas dari benar atau tidaknya mitos kesialan itu, nilai-nilai kemanusiaan
seperti tanggung jawab, kasih sayang, dan kehati-hatian inilah yang sebenarnya ingin disampaikan melalui cerita-cerita mistis tersebut. Kesialan yang dialami seseorang setelah menabrak kucing juga bisa dijelaskan secara psikologis. Ketika seseorang percaya penuh pada mitos ini, pikirannya akan menjadi sangat terbebani setelah kejadian. Rasa bersalah, cemas, dan takut akan kesialan bisa membuat orang tersebut menjadi tidak fokus, panik, dan stres. Kondisi psikologis yang tidak stabil inilah yang kemudian bisa memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan kecil karena kurang konsentrasi atau jatuh sakit karena stres. Jadi, kesialan itu bisa jadi datang dari pikiran kita sendiri, sebuah fenomena yang sering disebut self-fulfilling prophecy. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah kita harus percaya 100% pada mitos ini? Jawabannya kembali ke diri kita masing-masing. Mitos tentang kucing ini adalah bagian dari kekayaan budaya dan folklore kita yang menarik untuk dibahas. Namun, yang terpenting adalah mengambil pesan moral di baliknya. Selalu berhati-hati di jalan. Hargai setiap makhluk hidup dan ambillah tanggung jawab atas perbuatan kita. Kalaupun suatu saat kita tidak sengaja menabrak seekor hewan, entah itu kucing atau hewan lainnya, tindakan terbaik adalah menepikan dan menguburkannya dengan layak. Bukan karena takut sial, tapi karena itu adalah hal yang benar dan manusiawi untuk dilakukan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman pribadi atau cerita lain seputar mitos kucing ini? Coba deh tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Ingat, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap cerita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.